Universitas Gadjah Mada belum merespon soal ratusan mahasiswa menggeruduk diskusi yang dihadiri Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Pihak UGM belum memberikan respon meski telah dihubungi awak media terkait peristiwa itu. Adapun sebelumnya, diskusi Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar di UGM pada Senin 15 Juni malam berakhir ricuh. Serikat Mahasiswa UGM meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah di depan para pejabat pembantu Presiden Prabowo Subianto. Ratusan mahasiswa itu menduduki podium di tengah jalannya diskusi tersebut. Mereka juga menyebut bahwa Budiman Sujatmiko merupakan sosok pengkhianat aktivis. Massa mengatakan selagi pembungkaman suara masih terjadi, selama pemerintah menganggap kritik sebagai gangguan, maka para narasumber diskusi tersebut dinilai tidak layak membicarakan Pancasila. Sementara itu Nusron Wahid mengatakan dirinya bersama Sudaryono dan Budiman Sujatmiko datang untuk berdialog langsung. Nusron menyayangkan kericuhan yang terjadi dalam dialog tersebut dan menyerukan semua pihak untuk menciptakan ruang debat yang baik dalam menerapkan demokrasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Budiman Sujatmiko dan Wamentan Sudaryono. Budiman menyayangkan hilangnya forum diskusi karena mahasiswa merangsek masuk ke panggung. Meski begitu, Budiman, Nusron, dan Sudaryono mengaku tidak kapok menghadiri undangan diskusi dari mahasiswa. Kita hanya mau mencari sejahtera. Dulu Budiman Sujatmiko memperjuangkan rakyat miskin. Sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Menjilat dia. Jilat BPJ. Di sini orang kecewa semua. Tapi kenapa gak ada kesadaran? Tapi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan. Anda boleh ngomong apa saja, tadi kita sudah buka di dalam forum. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah SDG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi Ya kalau di tidak Papua. nggak ada solusinya apa? Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu. Bapak bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Jawab dulu. Ya atau tidak? Iya atau tidak? Yes or no? Iya atau Ya tidak? Ya atau tidak? Atau tidak? Tidak. Pak Nusron, sampean dulu mahasiswa. Sampean dulu santri. Iya, Betul. sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Maka Saya juga. Itu habis. Buat food estate. Berapa? Bayangkan. Berapa? Ratusan ribu hektar. 481.000. Kita lihat. Ya di mana? Siapa yang lihat punya saja peran pesta untuk babi, itu? Pak. Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin Pak, Ya. orang Papua itu harus tergusur di sana. Ya. Malu Tangan gak? lu geteh toh isi. Pesta babi nggak, Pak? Sampai pakai dalil khusus yang di Pak. Gantian. Saya paling ingat. Saya boleh gantian. Jihad yang paling afdol itu kalimatul adli indah Sultanul Jais. Sekarang ini Mas, kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, saya Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, ada orang yang lari. Kemudian
udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar. Setelah kami keluar, kemudian kami ya karena memang tidak menginginkan ada sekelompok orang menginginkan tidak ada diskusi ya, kami mau pulang. Pada saat pulang di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Ya kan, mana Pak Nusron, mana Pak Daryono, mana? Ya udah kami keluar. Kemudian kami hadapi lagi, ayo apa, mau apa gitu. Akhirnya waktu jalan gitu, kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersila di jalan tadi kan bersila ya. Nanti ada lah itu videonya kalau nggak salah kalau ada yang ngambil ya. Kami duduk bersila, kemudian kami menginginkan diskusi. Kebetulan Pak Budiman kan udah beda, kita nggak tahu Pak Budiman mana, kelihatannya keluar di pintu yang lain. Mereka menginginkan Pak Budiman hadir. Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus, dengan sistem yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggungjawaban rekaman tadinya, berharap ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini. Nah, setelah kami keluar, kami nggak boleh dicegat, nggak boleh pulang, dicari kami keluar, kami duduk di lantai di aspal, kemudian kita berusaha untuk ya udah apa gitu. Ada yang menyampaikan tadi kalau nggak salah menyampaikan ini pesta babi. Karena statusnya Pak Nusron sebagai Menteri Agraria, kemudian adanya penggusuran dan lain-lain. Dan kami jelas, oke, kalau memang iya, dan ini barangkali kalau kawan-kawan tadi ya, adik-adik tadi misalnya ada yang lihat, ada yang nonton video ini, kami nggak ada masalah. Kami ongkosi pakai dana pribadi saya, ayo kita Merauke. Yang dimaksud pesta babi, yang dimaksud penggusuran, siapa yang digusur, di mana yang digusur, ayo kita sama-sama ke sana. Itu yang kami sampaikan waktu kami cangkruan karena bagi kami penting untuk mendialogkan perbedaan, ya. Nah, tapi sayang ada sekelompok orang yang tidak menjadi saya rasa mereka tidak duduk di bagian yang memang sudah hadir ya. Dan mereka yang hadir juga para demonstran juga, karena sebelum itu moderator bertanya siapa yang kemarin ikut demonstrasi. Banyak yang mengacung, artinya banyak juga demonstran yang hadir di situ. Tapi mereka menunggu waktu yang tepat dalam tanya jawab untuk mengkritik dan kami, untuk mengecam kami. Dan kami memang datang untuk itu dan kami diundang ya. Kami diundang. Nah karenanya, tapi yang sekelompok yang datang merangsek itu memang tidak menginginkan dialog. Mereka menginginkan kami keluar dan ada salah satu orang yang mengatakan karena dia tepat di depan saya, Pak Budiman Anda harus keluar. Temui mahasiswa, ikut kami revolusi, kira-kira begitu. Dan mereka mengatakan Pak Budiman, Anda dulu idola saya, tapi Anda mengecewakan karena Anda mengkhianati rakyat miskin, Anda mengkhianati reformasi, hidup Anda berfoya-foya, kira-kira begitu, tidak berdaya miskin. Saya bilang, bisa buktikan tidak saya berfoya-foya? Apakah saya kemudian tidak berdaya rakyat miskin? Saya kira saya sama seperti dulu. Kira-kira begitu. Hanya saja memang saya ada dalam pemerintahan dan tugas saya untuk itu. Tapi rupanya mereka tidak menerima penjelasan tersebut. Sehingga kemudian mulai ada lempar-lemparan botol plastik. Dan rupa-rupanya ada yang mau memukulkan sesuatu kepada saya lewat sebuah benda yang dibungkus kertas, tapi ajudan saya menghalangi dan akhirnya mengenai kepalanya. Menghadapi situasi seperti itu, pihak keamanan kampus, protokoler dari kementerian-kementerian kemudian menyeret saya untuk keluar dari ruangan itu dan membawa saya ke samping kiri panggung. Saat itu saya terpisah dari Pak Nusron Wahid dan Pak Daryono, yang kemudian saya baru tahu bahwa mereka ditarik ke pintu lain dari panggung. Dan setelah itulah saya tidak sempat bertemu mereka lagi. Saya langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dilarikan keluar dari sana. Meskipun saya pada waktu itu masih ingin tetap bertahan, kami masih ingin tetap bertahan di sana karena panitiaan resmi tidak mengusir kami, panitiaan mengundang kami untuk tetap stay di situ. Jadi kalau bukan yang pengundang resmi mengusir kami tidak akan pergi. Dan kita siap datang untuk berdialog dengan siapa saja, dengan sivitas akademika, dengan topik apapun, karena kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri untuk memang siap untuk dibully, siap dicaci maki di hadapan siapapun, karena itulah konsekuensi daripada jabatan. Tapi rupa-rupanya pada malam hari ini, takdir berkata lain, ada sekelompok orang yang ademokratis,
yang ternyata tidak siap berdialog, tidak siap berdemokrasi, dan tidak siap untuk menerima dialog pemikiran yang mengedepankan memaksakan kehendak dan mengedepankan kekerasan. Karena itu kami sangat sayangkan forum yang harusnya dialog baik sebagaimana di kampus-kampus yang lain tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik. Kalau memang ada yang salah, kita siap mengkoreksi. Kalau ada yang masukan, kita tindak lanjuti. Tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang tertentu, dan itu tentunya mengecewakan dengan ratusan hadirin yang lain yang seharusnya berkeinginan untuk mengikuti acara itu dengan baik. Saya kira mari kita tegakkan demokrasi dengan cara yang berkeadaban atau civilized. Karena itu ruang diskusi dan ruang untuk berdebat di berbagai forum apapun tidak boleh ditutup.